Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak komputer. Di dalam klasifikasi perangkat lunak, kita akan bagi dua menurut jenisnya. Yang pertama ada yang disebut dengan perangkat lunak berbasis sistem. Kemudian ada perangkat lunak yang jenisnya sudah jadi sebuah aplikasi. Oke. Di video kita hari ini kita akan fokus tentang perangkat lunak sebuah sistem yang meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, kemudian ada utility. Namun untuk video kita hari ini kita akan lebih spesifik, lebih fokus kepada sistem operasi atau operating system. Karena bahasa pemrograman ini lebih dalam, bisa dipelajari di teknik informatika di sebuah perkuliahan. Kemudian untuk yang utility ini sudah ada di video pekan lalu sudah dibahas, yang videonya sebetulnya sudah dibuat 1 tahun yang lalu. Nanti untuk mengingatkan saya akan taruh linknya untuk software utility di kolom deskripsi video ini. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang definisi sistem operasi atau operating system, di mana operating system ini adalah suatu perangkat lunak yang bertanggung jawab mengatur, mengontrol kerja dalam sebuah komputer. Intinya, operating system ini kalau dalam sebuah bangunan seperti sebuah pondasi, di mana kalau sebuah perangkat komputer tidak ada operating systemnya, ini tidak akan jalan. Sama halnya seperti misalkan HP, kemudian di dalamnya tidak ada OS-nya, operating systemnya, semacam Android. Itu pasti sudah bisa dipastikan bahwa handphone tersebut tidak bisa dipergunakan. Nah, dalam operasi sistem itu kita akan bagi menjadi lagi dua bagian. Yang pertama, sistem operasi berbasis teks. Seperti di layar ditampilkan bahwa sistem operasi ini hanya menampilkan teks-teks saja. Ini banyak digunakan di supermarket atau tempat kasir begitu, di sebuah minimarket. Biasanya komputer-komputernya menggunakan basis operasi sistem berupa teks begini, yang hanya membaca kode kemudian harga. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan operating system berbasis grafis. Ini banyak sekali. Ada Windows, Android, kemudian yang seperti penguin itu adalah Linux, kemudian yang orange itu Ubuntu, kemudian yang gambar Apple itu ya untuk Macintosh, kemudian iOS itu adalah untuk versi HP-nya, yaitu iPhone operating system. Kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama ada yang disebut dengan Windows. Nah, kita bisa saksikan bersama bahwa Windows ini merupakan sistem operasi yang banyak dipakai dalam sebuah komputer atau laptop lah begitu ya. Hingga hari ini selain daripada Macintosh atau Mac, bisa dipastikan seluruh komputer mayoritas menggunakan Windows. Sampai hari ini Windows versi terakhirnya Windows 10. Ada Windows 8, juga Windows 7, Windows XP, Windows Vista, banyak jenisnya begitu ya. Ini tentang Windows. Windows itu masuknya ke perusahaan Microsoft. Bisa dibaca dan kemudian file ini sebetulnya sudah dibagikan, tinggal dibaca. Ini hanya untuk mengulas saja secara sekilas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sistem operasi Android. Android ini basisnya awalnya Linux, kemudian dipakai untuk smartphone
kemudian diakuisisi oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Makanya jangan heran kalau kita sekarang membeli sebuah Android, entah itu dari merek apapun, begitu ya, kecuali dari iOS tadi, maka bisa dipastikan bahwa isi dari operating sistemnya pasti Android. Isinya memang bermacam-macam. Ada yang marshmallow, ada yang lollipop, jenis-jenisnya beda-beda, ada yang KitKat. Bahkan di sekarang sudah ada Android 5, 6, 7, 10 bahkan ada. Nah, itu merupakan sebuah operating system atau sistem operasi. Kemudian yang selanjutnya kita ke OS iPhone. iPhone ini untuk versi Macintosh di gadget HP begitu ya. Maka perusahaan Apple menggunakan ini namanya sebagai iOS begitu ya. Kemudian yang selanjutnya supaya lebih cepat ada yang disebut dengan Mac begitu ya, atau secara rincinya kita sebut dengan Macintosh Operating System. Ini buatan Apple, dirancang untuk komputer. Kalau tadi iOS dirancang untuk sebuah tablet komputer, tablet gadget atau handphone begitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan open source. Ya, ini bisa dibaca. Open source ini memang tidak terlalu sepopuler Windows begitu ya. Namun memang ada operating system ini. Kemudian yang selanjutnya juga ada FreeBSD. Ini hanya untuk sebagai pengetahuan saja. Memang di kita sendiri jarang dipergunakan. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan Ubuntu begitu ya. Ubuntu ini tampilannya begini. Kemudian ada yang gambar ini untuk Macintosh tadi gambarnya ini. Kemudian ini tampilan awal seperti Windows. Ini kalau nggak salah ini Windows 8 atau 8.1 lah ada. Nah, yang terakhir sebagai penutup saya akan sampaikan bahwa fungsi sistem operasi itu yang pertama menjalankan operasi dasar, karena kalau tidak ada ini operasi aplikasi yang lain tidak akan bisa jalan. Kemudian yang kedua mengatur kerja hardware dan software. 3 wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer atau handphone, smartphone, kemudian mengoptimalkan fungsi perangkat komputer atau smartphone, kemudian yang selanjutnya mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Makanya kenapa sistem operasi ini menjadi dasar, bahkan bisa membuat produk harga barang tersebut memiliki nilai tersendiri. Contoh, semakin kekinian operating sistemnya, bisa dipastikan bahwa harga gadgetnya pun akan sedikit agak mahal. Ataupun misalkan berbeda OS-nya, berbeda juga harganya. Begitu. Yang di iOS RAM 4 GB dengan yang di Android RAM 4 GB itu jauh beda harganya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak aplikasi untuk yang aplikasi Office, multimedia, dan internet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.